Oke, baik. Kita mulai saja, kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dalam rangka melakukan pembelajaran tatap maya dalam program diseminasi PKG PJUK tahun 2024. Saya berharap ya, kakak-kakak semua tetap semangat, tetap sehat semuanya sampai kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan tentunya dengan hasil yang baik juga. Kemudian selanjutnya kakak sekalian yang saya banggakan, kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan buat kita semua sebagai umat Islam. Yang kakak sekalian yang saya banggakan, sebagai pembuka pada pertemuan kita pada malam ini adalah mengawali dengan berdoa bersama. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya sebagai fasilitator mengharapkan untuk marilah kita menenangkan hati, menjernihkan pikiran sambil bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa program yang kita lakukan ini mendapat berkah, ya. Kemudian ada hasil baik yang bisa kita dapatkan untuk masa-masa yang akan datang. Tentunya tetap berfokus pada bagaimana pembelajaran kita yang berpusat kepada peserta didik. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Kakak sekalian, pada sesi terakhir kita ini di tatap maya yang terakhir, kalau tidak salah kita sudah melakukan tatap maya yang ke-19 kali, dan inilah target terakhir tatap maya yang akan kita lakukan di program diseminasi PKG PJOK. Insya Allah setelah ini kita akan merampungkan semua tugas-tugas, kemudian administrasi yang mungkin belum selesai atau yang perlu diperbaiki untuk merampungkan secara keseluruhan dari program ini. Kakak sekalian yang saya banggakan, saya berharap juga untuk terus belajar dan belajar. Artinya setelah kita selesai melakukan pembelajaran atau kegiatan ini, kita tetap terus belajar, mengingat membuka kembali modul-modul mungkin atau referensi-referensi lain yang berkaitan dengan kegiatan PKG PJUK, supaya ilmu yang kita dapatkan walaupun mungkin sedikit tetap ada, ya, tetap ada dan bisa kita realisasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Kemudian kakak sekalian, saya harapkan yang belum menyelesaikan mungkin ada sangkut pautnya dengan tugas, yang terutama rencana tindak lanjut. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di rencana tindak lanjut itu ada dokumen yang harus diupload, kemudian ada juga video kakak sekalian. Saya lihat
banyak yang mengupload bukan videonya, cuma dokumen atau modul ajar yang dipresentasikan, tetapi tidak mengupload videonya, tidak melakukan presentasi, dan itu saya harapkan bisa dilaksanakan cepat bagi yang belum kakak sekalian. Dan bagi yang sudah selesai, itu sudah saya verifikasi, sudah saya periksa, dan sudah saya nilai. Ya, baik kakak sekalian. Saya coba berbagi layar di materi kita pada malam ini. Bagi kakak-kakak yang belum sempat bergabung, silakan apa masalahnya, ya, silakan di chat saya. Ya, ada beberapa, masih ada teman-teman kita yang belum sempat bergabung, dan saya harapkan segera bergabung, dan ini merupakan tatap maya terakhir. Baik kakak sekalian, jadi materi kita pada pertemuan ini adalah refleksi bukti karya. Ya, setelah kita melaksanakan bukti karya, maka diharapkan kepada kakak-kakak untuk melakukan refleksi, termasuk apa pesan dan kesannya, mungkin ada masalahnya, dan lain-lain sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kembali saya tampilkan dan mengingatkan bahwa kesepakatan bersama yang selalu saya tampilkan pada awal pertemuan di tatap maya, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama. Selanjutnya maksimalkan fitur chat kalau ada hal-hal yang mau disampaikan Kak, dan mungkin ada hal-hal yang mengganjal sehingga tidak bisa disampaikan secara langsung, maka diharapkan untuk menggunakan atau memaksimalkan dan memanfaatkan fitur chat. Kemudian kalau ada yang ingin disampaikan secara langsung atau secara lisan, silakan klik raise hand sebelum bertanya. Dan sekiranya ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dan intinya kita bersabar. Baik, saya lanjutkan kakak sekalian. Kakak yang diharapkan dalam tujuan tatap maya kita pada malam ini adalah yang pertama, memahami pentingnya berbagi pengalaman, ya. Memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya. Dan yang ketiga adalah menganalisis dukungan dan tantangan. Tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Sedikit kakak sekalian saya harus sampaikan bahwa bukti karya yang kakak buat itu tetap diunggah atau diupload di LMS kakak. Kemudian dari LMS itu akan divalidasi dan dinilai oleh fasilitator. Ya. Setelah divalidasi dan dinilai oleh fasilitator, maka bukti karya yang kakak buat itu akan terupload secara otomatis ke PMM kakak, dan setelah ada di PMM, disitulah kakak akan membagikan bukti karya, men-share kepada sosial media atau di mana saja. Kemudian konsep yang diterapkan dalam pembuatan bukti karya ini juga harus dipahami, dan insya Allah kita akan masuk sebentar. Baik kakak sekalian, kemudian tujuan atau agenda, ya. Agenda kita pada malam ini adalah yang pertama, melakukan berbagi pengalaman pembuatan bukti karya dan refleksi secara bergantian, ya. Jadi kakak melakukan pengalaman, ya, menceritakan
apa-apa yang terjadi yang kakak alami pada saat membuat bukti karya. Kemudian melakukan refleksi secara bergantian. Ya, artinya dari pengalaman-pengalaman itu, kakak diharapkan menyampaikan ya secara bergantian apa apa yang terjadi, kemudian apakah ada tindakan perbaikan atau mempertahankan atau bagaimana untuk yang kedepannya. Karena refleksi itu adalah mengingat kembali ya, dan memperbaiki yang harus diperbaiki. Yang kedua, menganalisis dukungan, ya, kemudian hambatan dan tantangan, kemudian tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Baik, kita masuk pada pembagian waktu yang akan kita gunakan di sesi tatap maya kita malam ini. Ya. Di mana pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan itu selama 5 menit. Kemudian aktivitas berbagi cerita, pembuatan bukti karya, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Ya. Kemudian menganalisis dukungan dan tantangan, tawaran solusi dalam melakukan bukti karya, sharing dan diskusi. Itu 5 menit, dan penutup atau refleksi selama 5 menit juga. Baik, kakak sekalian, kita masuk pada agenda pertama, mungkin sudah kita lewati, yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama. Dan sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu aktivitas, di mana kakak diharapkan berbagi cerita pembuatan bukti karya, ya, serta melakukan refleksi secara bergantian dalam breakout room. Baik, kakak sekalian, saya catat dulu ini. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan berbagai cerita pembuatan bukti karya, Kak, bagi yang sudah, kemudian yang belum, mungkin bisa juga menyampaikan tantangan-tantangan apa yang dihadapi sehingga belum terlaksana sampai pada malam ini. Silakan, Kak. Ada yang mau menceritakan, Kak, cerita pembuatan bukti karya atau ingin mempertanyakan ya seperti apa bukti karya itu. Jadi saya ulangi kembali bahwa bukti karya itu diunggah atau diupload ke LMS ya, sampai itu. Kemudian setelah masuk di LMS, saya sebagai fasilitator tentunya akan memvalidasi dan memberikan penilaian. Setelah selesai itu, tinggal kakak menunggu ya, tinggal menunggu terbitnya, kakak sekalian, tinggal menunggu terbitnya bukti karya kakak di PME masing-masing. Silakan, Kak Melingkai, sudah selesai, Kak? Bagaimana ceritanya bukti karyanya? Bisa diceritakan, Kak, disampaikan? Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Wabarakatuh. Alhamdulillah, selama pembuatan bukti karya, Kak, alhamdulillah kendala yang saya hadapi tidak terlalu bagaimana, Kak. Mungkin yang
pada saat penyusunan saja Kak, penyusunan modul ajar yang saya rancang Kak, yaitu pada saat pendahuluan, di mana harus tidak terlalu pendahuluannya itu tidak terlalu lama Kak, Iya. cuma sekitar 15 menit, dan saya rasa di situ Kak itu kekurangan saya Kak, seharusnya itu sekitar 25 menit untuk pendahuluan. Terus Iya. penggunaan media Kak dalam modul ajar saya rasa masih perlu ditambahkan Kak, yaitu berupa proyektor pada saat penyampaian materi Kak. Mungkin itu kendala saya Kak dalam pembuatan modul ajar bukti karya dalam bentuk modul ajar Kak. Masih media yang saya gunakan masih kurang Kak. Saya cuma menggunakan media komputer, buku dan gadget HP Kak. Bagaimana Kalian saya Kak, bagaimana cara penguploadannya, Kak? saya ikuti Kak yang di LMS Kak. Ah, Panduan yang di LMS Kak, saya upload sesuai dengan yang di LMS. Begitupun dengan apa itu Kak, yang lembar pernyataan Kak, iya. yang Jadi ditandatangani sekolah Kak. Jadi dua yang saya unggah di LMS Kak, bukti karya dengan lembar pernyataan Kak. Terus yang di PMM Kak, saya yang di bukti karya juga saya upload ulang Kak. iya. Saya upload ulang di PMM dan linknya itu saya bagikan di LMS Kak. Iya. Ya, Kak. Kapan dirubah itu, Kak Malingkai? Ya, Kan awalnya langsung di PMM, kapan dirubah menjadi ke LMS lagi? anunya Kak yang saya yang hitam di situ anunya kan tidak bisa langsung dibuka Kak. Jadi beberapa kali saya coba unggah Kak. Jadi Iya. saya sering ganti-ganti karena tidak bisa terbuka secara langsung Kak. Jadi saya unggah terus sampainya saya dapat caranya sehingga biru di situ di itu linknya Kak. Iya. Karena kebetulan itu sudah saya validasi itu, Kak. Mungkin bisa kita sudah ada di PMM itu. Kayaknya sudah terbit itu. Oh iya Kak ya. Iya. Kak Kak Andi Santoso, silakan Kak. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih sama Kak masalah yang saya hadapi pada saat mengupload bukti karya. Jadi yang saya lakukan itu langsung saya upload di PMM. Yang ada link saya bagikan di grup itu hasil dari PMM itu Kak Fasil. Jadi tidak lewat LMS karena saya kira begitu. Jadi mungkin ada solusi yang diberikan bagaimana kelanjutannya, apakah dihapus dulu yang di PMM atau Ya, saya lihat dulu Kak di LMS ku, kalau memang tidak muncul di LMS berarti harus di-upload ulang ke LMS. Tetapi kalau muncul tinggal saya validasi dan memberikan nilai. saya belum upload di LMS Kak Fasil, soalnya masih bingung caranya sama surat pernyataan itu. Jadi apakah pada saat nanti mengupload di LMS tidak usah dihapus lagi yang di PMM? Tidak usah Kak. Jangan lagi hapus. Nah, kayaknya itu tidak berubah tetapi cuma belum masuk di LMS. Jadi tinggal kita upload di LMS, selesai. Kalau Kak Malingkai kayaknya selesai ya. Kapan dirubah itu Kak Malingkai? Waktu hari Senin juga. Senin ya, Senin. Senin yes. Kan Senin jam-jam 10 saya upload Kak yang bukti karya, terus saya buka lagi masih hitam di situ. Jadi saya konsul di Kakak Alif, di spasi supaya biru situ linknya Kak. Iya, di pas Senin sore kayaknya Kak saya clearkan Kak. Oh, tapi kayaknya 2 hari yang lalu juga saya periksa itu sudah ada di LMS. Iya Kak. Ya kan hari Senin saya selesaikan anunya. Ya, termasuk kali. Ya. Silakan Kak
Aspar dulu. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Kak, saya mau bertanya ini. Kan saya sudah upload ini Kak di PMM, bukti karya saya di PMM dan di LMS Kak. Iya. Yang ingin saya tanyakan Kak, apa sudah terbaca semua itu Kak yang saya kirim, saya upload? Iya. Saya terbaca itu, cuma gimana dia belum memenuhi, ada yang tidak memenuhi syarat kayaknya. Iya. Jadi saya akan periksa kembali, saya akan validasi kembali. Nanti saya akan memberikan informasi tentang statusnya nanti. Iya. Oh, iya. Jadi ya, insya Allah nanti saya berikan informasi setelah saya periksa atau validasi, Kak. Iya. Oh iya, iya Kak, makasih banyak. Iya. Kak Aspian bagaimana? Sudah ada bukti karyanya, Kak? Siap Kak, belum gue edit ini Kak. Oh, Sementara ini, insya iya, Allah iya. besok atau lusa Kak. Tanggal berapa selesai terakhir Kak? Seharusnya malam ini. Aduh, saya kira tanggal 29 Kak, kulihat di LMS. Iya, iya. Bisa sampai ya, sampai 29 lah. Iya Kak, Karena kemarin saya lihat itu di LMS saya buka-buka tanggal 29 batas penguploadannya, saya jadi enggak. Udah nanti masalahnya kan, valid. masalahnya lebih cepat lebih baik karena mau divalidasi, kemudian setelah divalidasi itu butuh lagi waktu untuk terbit di PMM. Iya Kak, betul Kak. Biasa ambil bilang ancang-ancang sebelum batas waktu, Kak. Iya, karena rencana saya Kak praktik baik. Tapi kalau kayak teman-teman siap nih sebetulnya kalau kayak teman yang lain itu, tapi rencana ini praktik baik yang mau ku angkat. Oh iya. Jadi kan Jadi butuh diedit Kak. ya, apa namanya, sebelum di-upload itu kan langsung saja ke LMS, Kak. Jangan dulu ke PMM. Oh iya Kak, iya. PMM itu tinggal menunggu. Artinya setelah fasilitator memvalidasi dan menilai bukti karya yang Kakak buat itu akan muncul Iya. secara otomatis di PMM. Nanti Pak Kakak cek di PMM, kalau sudah ada baru di-share atau dibagikan. Ya. Iya Kak. Insya Allah Kak besok atau lusa selesai itu Kak. Amin, insyaallah. Kalau Kak Mantap. Salma, kalau Kak Salma apa masalah Kak? Bisa diceritakan? Tidak bisa terbuka, Kak. Ini Yang mana itu? Yang tugas 3.1. Oh, Lewat mungkin. tidak, bukan masalah lewatnya ini, Kak. Mungkin biasa masalah jaringan, refresh lagi. Oh, iya. Kan masalah bisa terbuka itu. Kemudian yang kedua, coba-coba kita cari referensi di teman-teman yang sudah selesai, mungkin ada yang bisa memberikan masukan supaya tugas kita ini cepat terselesaikan, cepat teratasi. Karena lumayan banyak ini. Kemudian siapa lagi nih? Kak Ismail belum bergabung mungkin, ya. Kemudian Kak Iwan Kurniawan, ya kalau bisa Kak Alif atau Pak Ketua membantu ini teman-teman supaya kelas kita mantap, unggul, ya. Kita jangan artinya persentase yang mungkin bisa kita capai di kelas kita bisa tinggi, Kak. Ya, jadi artinya kolaborasi, ya, kolaborasi. Kita jangan egois bahwa yang penting saya sudah selesai. Ayo coba kita bantu yang belum selesai, apa masalahnya, mungkin butuh masukan.
Coba kita bantu Kak. Baik, Kak sekalian masih siapa lagi? Kak Akbar Syariful masih monitor atau masih di pulau Kak? Kalau Kak Akbar Iya, iya Kak. di mana sekarang? Di pulau atau? Ada di rumah tadi pagi baru sampai Kak. Iya. Di mana bukti karyanya Kak Akbar? Iya Kak. Sudah dikerjakan juga bukti karya? Iya, sementara setelah dikerjakan ini sebentar dan selesaikan besok Kak semua. Jadi ada beberapa saya lihat ini video, dia mengambil. Saya sudah lihat Kak. Iya. Oke. Berarti paham ini. Ada beberapa saya lihat teman ini yang mengambil bukti karya dengan praktik yang video, semacam praktik pembelajaran dengan SKJ. Itu bisa juga senam kesegaran jasmani. Kayak Kak Alif kayaknya senam. Ya, senam saya kurang ingat. Mudah-mudahan kita kegiatan kita ini bisa selesai ya, karena terus terang banyak juga administrasi yang perlu saya benahi, tetapi kalau belum tuntas semua tugas-tugas dari peserta, saya terkendala di situ juga ya. Karena setiap pemeriksaan yang saya lakukan atau validasi yang saya lakukan itu dihitung juga waktunya Kak. Jadi kalau tidak terpenuhi itu akibat dari mungkin ada tugas yang belum masuk. Jadi di sini kita berkolaborasi, bekerja sama supaya semua tuntas, semua teratasi dan kita selesaikan program ini dengan baik tanpa kendala. Jadi itu barangkali berbagi cerita tentang pembuatan bukti karya. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau menyampaikan pengalamannya, ya. Pengalamannya dan bentuk refleksi apa yang kakak buat setelah menceritakan pengalaman tersebut. Ya. Jadi untuk bukti karya kakak sekalian, kita jangan berhenti di sini di kegiatan diseminasi PKP juga, tetapi terus pada saat kita selesai melakukan aktivitas ini, tetap kita berupaya memikirkan untuk membuat bukti karya, karena memang di PMM itu ada tempatnya Kak, karya saya. Mungkin pada saat kakak melakukan pembelajaran atau mengajar, mungkin bisa di video Kak. Kalau ada penemuan baru yang mungkin jarang kita lihat, jarang kita saksikan. Misalnya melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi yang efektif. Bagaimana cara kakak mengelola kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira setiap saat bisa kita lakukan itu sebagai bentuk bukti karya. Ya, lebih banyak, lebih baik. Ya. Oke, kakak sekalian, masih ada lagi yang mau bercerita pengalamannya? Baik, kakak sekalian, saya lanjutkan. Bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang Bapak Ibu terapkan? Apakah berpusat pada peserta didik? Ya. Silakan Kak, ada yang mau berkomentar? Kayaknya Kak Malingkai sudah selesai. Berarti modul ajar sebagai bukti karya yang dibuat
apakah Kak Malingkai itu yakin bahwa itu sudah berpusat kepada peserta didik atau bagaimana? Kalau ya mungkin apa tanda-tandanya? Silakan Kak. Kalau modul ajar yang saya upload itu Kak, saya rasa sudah berpusat pada peserta didik. Karena kenapa? Karena bentuk pembelajaran itu berdiferensiasi konten yang dimana saya bagi peserta didik dalam beberapa kelompok Kak. Saya bagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama menggunakan media buku Kak. Terus yang kelompok yang kedua menggunakan media laptop untuk melihat video. Yang ketiga Kak, kelompok ketiga menggunakan handphone yaitu mencari di Google materi tentang permainan bola kasti Kak. Terus setelah itu Kak, saya berikan kesempatan pada peserta didik Kak untuk apa yang mereka dapat Kak dalam pembelajaran tersebut Kak. Ya, oke. Di apa namanya di chat grup itu ya, di grup ada Kak Andi Santoso bertanya tentang di mana di upload bukti karya. Bisa dibuka Kak Malingkai, sudah cocok ini? Apa yang dikirim oleh Kak Andi Santoso? Kayaknya di situ ya. Karena tampilannya di LMSA ini beda jadi. Kalau Kak Malingkai di sini ya, di BK3. Kalau saya masuk di Kak, di apa? Yang di samping itu Kak, yang bukti karya untuk mengerjakan. Oh, yang di mana itu? Menu utama? Yang menu kayaknya Kak. Iya. Jadi bukan di BK3 ya? Bukan di modul Kak ya? Iya. Berarti di menu utama. Iya Kak. Jadi itu Kak Santoso di menu utama di bukti karya. Ya karena tampilannya saya tidak seperti ini di fasilitator. Saya kira di sini di BK3 juga. Ya, kali Kak Imba, silakan Kak. Ada yang mau disampaikan? Iya, mikrofonnya Kak Imba. Kasper, ada Iya Kak, yang mau disampaikan Kak? ya kalau saya Kak, alhamdulillah sudah berpusat ke peserta didik ya sesuai dengan modul ajar saya Kak, yaitu anak-anak belajar memakai alat ya semacam alat permainan yaitu engrang. Iya. Iya. Kemudian saya rencananya suruh anak-anak membuat itu alatnya. Iya. Kemudian pakai saya adakan kayak perlombaan begitu Kak Bukan di SEM modul itu. ajar saya. Oh, di modul ajar. Iya. Iya Kak. Jadi kalau ada yang menyampaikan di modul ajar itu tentang modul ajarnya adalah SEM itu kurang tepat Kak, kecuali di RTL ya, di rencana Iya. tindak bisa dengan SEM. Terima Iya. kasih Kak Aspar Siap Kak. pendapatnya. Kemudian saya persilakan ke Andi Aspian yang raise hand juga. Baik Kak, terima kasih Kak. Tapi bukti karya saya ini belum saya upload Kak, sementara dalam pembuatan. Tapi yang saya lakukan itu Kak, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Menurut saya sudah berpusat kepada peserta didik Kak. Karena praktik baik yang saya lakukan itu ada asesmen awal, terus penyampaian tujuan pembelajaran. Kan kebetulan tujuan pembelajaran saya itu dalam bola besar Kak, seperti bola voli Kak. Di mana itu di dalam proses pembelajaran itu
saya bagi 3 sesuai dengan asesmen awal. Ada yang mahir, ada yang sedang berkembang, dan ada yang belum mahir. Nah, di mana mereka terpisah cara belajarnya, tapi pada saat praktek permainan bola voli saya gabungkan Kak dengan memodifikasi Kak. Iya. Memodifikasi bebas caranya, yang penting bolanya menyeberang ke sebelah. Bebas caranya memukul seperti apa, yang penting bolanya menyeberang dulu. Yang jelas mereka mengerti tuh permainan bola voli ini seperti ini. Dan saya juga manfaatkan peserta didik, ada yang menjadi wasit dan ada yang menjadi hakim garis. Terima kasih Kak. Ya, jadi caranya bermain dimodifikasi, yang penting bolanya menyeberang. Apakah itu perkenaannya pada kepala, apakah pada kaki, atau seluruh anggota tubuh, yang penting bisa menyeberangkan bola. Nah, itu luar biasa, Kak. Jadi intinya dulu bagaimana menyeberangkan bola, bahwa yang penting peserta didik tahu bahwa bermain voli itu adalah menyeberangkan bola. Ya, menyeberangkan bola. Nanti selanjutnya akan diajar tentang apa yang dipakai, anggota tubuh apa yang dipakai untuk menyeberangkan bola dan bagaimana cara mainnya. Ini luar biasa Kak Spian. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan? Ya, 45 menit hanya 1 JP ini Kak. Jadi sedikit lagi kita selesaikan pertemuan ini. Pertemuan terakhir ini Kak Dik. Ya, ini adalah tatap maya kita yang terakhir, atau tatap maya yang ke-19 kali. 19. Jadi nanti ini adalah tinggal kita melengkapi apa yang perlu dilengkapi mengenai administrasinya. Insya Allah saya akan sampaikan melalui grup apa-apa yang harus dibenahi. Baik, itu adalah pernyataan dari Kak Lengkai ke Aspar ke Aspian tentang bukti karya yang kakak buat apakah sudah berpusat kepada peserta didik, dan ternyata ya sudah berpusat kepada peserta didik. Dan kita lanjutkan aktivitas. Ya, ini hampir sama dengan aktivitas tadi ini, berbagi cerita ya. Jadi mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi bukti karya yang telah dilakukan. Saya kira yang sudah melakukan yang sudah membuat bukti karya sudah bercerita, sudah menyampaikan tentang pengalamannya, hambatan-hambatannya, kemudian apa yang akan perlu diperbaiki, ya. Dan tentunya yang paling penting di sini adalah bukti karya yang dibuat itu sudah berpusat pada peserta didik. Ya, baik kakak sekalian, saya lanjutkan ya. Langkah-langkah aktivitas ini adalah yang pertama, fasilitator membagi peserta menjadi 5 war. Tiap peserta menceritakan dan merefleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Kemudian lakukan secara bergantian dengan durasi waktu 4-5 menit tiap orang. Ya, kemudian menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Ini sudah kita laksanakan, sudah kita di slide ini tentang aktivitas berbagi cerita, dan kakak-kakak sudah melakukannya, dan terima kasih sudah mau terbuka ya, sebenarnya mau dibagi 5 kelompok ini, tetapi kita sudah melakukannya satu persatu secara bergantian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan dalam program diseminasi PKGP JOK tahun 2024 ini bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari,
Uh, dan saya harapkan tentunya kita sama-sama belajar ini. Kita jangan berhenti, ya. Kita jangan berhenti sampai di sini untuk terus belajar, meningkatkan kualitas dan kompetensi kita sebagai guru PJOK, yang kita tahu bersama bahwa guru PJOK itu selalu dipandang sebelah mata oleh guru-guru bidang studi lain, ya, karena dianggap bahwa dalam mengajar PJOK itu sangat mudah dan gampang, ya. Sementara menurut kita sebagai guru PJOK bahwa di dalam bidang studi PJOK itu ada ilmu-ilmu, ya, ada ilmu yang perlu diterapkan, dan itu butuh pelatihan atau ilmu pengetahuan yang mantap. Nah, jadi tidak semudah, tidak segampang seperti apa yang diperkirakan, apa yang dilihat oleh orang selain daripada guru PJOK. Ya. Di sini kita punya banyak tantangan-tantangan yang harus kita taklukkan, harus kita selesaikan supaya tidak ada kesenjangan, ya, tidak ada kesenjangan dalam pembelajaran, terutama kalau kita mau bandingkan dengan bidang studi yang lain. Bahwa di profesi kita ini memang komplit, Kak, sangat komplit, karena di samping ada pengetahuan, kita ada praktik, ya, ada praktik dan ada sikap, jadi ada 3, ya. Jadi ini tidak seperti biasanya dengan bidang studi lain. Makanya kita di guru kita selaku guru PJOK terus belajar dan belajar supaya menjadi semakin matang, semakin berkompeten, ya, dalam melakukan pembelajaran, ya. Terutama yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita mengajar dengan berdiferensiasi, ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga pelajaran yang kita lakukan itu betul-betul menyenangkan, ya, menyenangkan, kemudian bermakna dan reflektif, sehingga kita sebagai guru PJOK menjadi guru idaman yang selalu dinanti dan dirindukan oleh peserta didik. Saya kira itu dari saya, harapan-harapan saya. Selanjutnya, kakak-kakak sekalian, di tatap maya kita yang terakhir ini, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih, ya, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dengan aktif, ya, dalam mengikuti program ini. Saya sangat bangga, ya, saya sangat senang berada di kelas ini, di kelas 009. Tidak semua kelas itu di Takalar, ya, di program diskusi ini menyenangkan. Ya, banyak keluhan-keluhan fasilitator teman yang lain yang saya dengar, dan kita termasuk yang, ya, alhamdulillah lumayan, ya. Saya anggap kakak adalah teman saya dalam melakukan pembelajaran, ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga terus belajar supaya kita bisa mencapai sebuah kompetensi yang wajar dan tetap bersyarat untuk menjadi seorang guru PJOK yang hebat. Ya, itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali berada di kelas ini. Kemudian selanjutnya kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang hebat, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam program ini dalam kegiatan kita ini, apakah itu tatap muka, di tatap maya, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kurang menyenangkan dari apa yang saya sampaikan, ya, saya harus menyampaikan lewat kesempatan ini permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian dalam hal mungkin apa yang saya sampaikan ini
apa yang saya sampaikan selama pertemuan kita, baik itu tatap maya ataupun tatap muka, ada hal-hal yang kurang jelas, kurang dimengerti, ya. Saya juga minta maaf karena saya selaku fasilitator, ya, bukan artinya menguasai semua ilmu yang ada di materi ini, tetapi tetap juga hampir sama lah dengan kakak-kakak sekalian, tetap belajar dan belajar untuk tentu terus memperbaiki kompetensi saya sebagai guru PJOK. Mungkin ya ada hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami dari apa yang saya sampaikan selama ini. Mohon dimaklumi, ya, mohon dipahami sebagai keterbatasan saya, ya, keterbatasan saya dalam dalam kompetensi. Saya kira setiap kita ada yang mungkin ada kekeliruan dalam menyampaikan suatu teori atau pendapat atau pelajaran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon maaf. Dan kemudian saya juga harus menyampaikan pada kesempatan ini tetap di grup kita ini eksis untuk saling berbagi, ya, saling belajar supaya peningkatan kompetensi yang kita miliki tetap terus naik, ya. Kita jangan setelah selesai program ini kemudian kita bubar dan tidak ada lagi komunikasi. Saya harapkan kita tetap menjaga suasana keakraban ini, ya, karena bagaimanapun juga kita adalah sama-sama guru PJOK, ya. Apalagi kakak yang sudah sertifikasi, yang sudah terikut piloting, yang terpanggil piloting, baik itu 1, 2, dan 3 dan PPG, dan sudah dinyatakan lulus. Insya Allah tahun 2025 dinyatakan sebagai guru profesional. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua, ya, untuk terus berlatih, belajar untuk mencapai kompetensi guru yang hebat, guru yang berkompeten. Ya. Artinya begini, Kak. Saya juga tidak menutup kemungkinan, ya, untuk bertanya kepada kakak-kakak tentang sebuah ilmu yang kurang saya pahami, terutama kakak-kakak yang hebat ini. Kalau masalah IT biasa saya bertanya kepada Kak Alif, yang hebat, Kak Aspar, dan yang lain teman. Kalau ada yang saya kurang mengerti. Nah, terus terang saya juga tidak terlalu hebat dalam hal IT kakak-kakak sekalian, sehingga saya kadang bertanya juga bagaimana ini. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa saya sebagai fasilitator bukanlah orang yang menguasai semua ilmu yang ada dalam program ini. Karena itu saya sampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata saya yang mungkin membuat kakak baper, tersinggung. Saya sampaikan pada kesempatan ini untuk dimaafkan. Baik kakak sekalian, materi kita hanya sampai di sini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezeki yang lancar, dan tentunya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga kita sebagai manusia pada umumnya dan sebagai guru PJOK pada khususnya menjadi orang yang bermanfaat, ya, bermanfaat dengan sesama atau bermanfaat kepada orang lain. Baik kakak sekalian, saya harapkan diaktifkan kameranya, kemudian kita berfoto bersama, kita selfie. Saya lupa sampaikan bahwa sebaiknya kita pakai baju seragam ini untuk terakhir. Saya lupa tadi, saya mohon maaf. Iya, saya lupa. Oke, silakan Kak. Siapa yang bisa? Tunggu ya. Kak Alif. Mana Kak Alif? Ada? Ada Kak Alif? Tidak ada.
Tidak ada kak. Ini kan ketinggalan informasi nih. Ya kan. Katakan Mbak. Di baju dulu. Oke, Kayak Pakai satu, HP ke saya Kak. 1, 2, 3. Oke, mantap, ini mantap. Tunggu dulu Kak nih. Yes. Tunggu dulu Kak. Atau ada yang bisa foto Kak, yang lain? Pakai HP ke saya Kak. Kalau Kak Kak Malingkai pakai apa? pakai laptop jika apa ya? Pak Rizal bedeng Kak. Bapak anak ayah itu saya Kak. Oke, Gua cek-cek itu benda kuda apa nuna Kak. tunggu dulu. Saya sudah ada satu. Tinggal selanjutnya nih. Oke, satu. Gaya apa ini? 1, 2, 3. Jadi sudah terbuka mini Kak yang fasil Kak. Apa itu Kak? Yang penilaiannya untuk fasil. Sudah terbuka. Kak kemarin saya coba buka tidak bisa Kak. Oh, sudah terbuka. Oh iya. Mudah-mudahan. Baik Kak, kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih atas keterlibatan kakak-kakak yang aktif. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu jokin noda nih Kak Muhammad Akbar Sarkul.